Selamat pagi, di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS Sistem Informasi Manajemen, di mana yang berjudul Analisa Sistem Informasi Penjualan Produk Roti pada PT Mustika Citra Rasa Holland Bakery Jakarta, yang beranggotakan Anggun Melisa Brubukit dengan NIM 121900096 saya sendiri dan rekan saya Giovanno Febrian 121900352. Adapun makalah kami ini berjudul tentang Analisa Sistem Informasi Penjualan Produk Roti pada PT Mustika Citra Rasa yang bergabung dengan Holland Bakery Jakarta. Dan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini sehingga kami dapat menyusunnya untuk nilai UAS dari Sistem Informasi Manajemen. Landasan teori daripada pembuatan makalah ini adalah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana sistem informasi manajemen sendiri adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Gordon B. Davis dan Raymond M. Leod pernah berpendapat bahwa sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Serta sistem merupakan sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perusahaan sendiri, manfaat sistem informasi manajemen untuk mengurangi pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan sistem digital semuanya bisa diawasi. Koordinasi lebih tertata dan teratur, distribusi informasi dari atas ke bawah lebih cepat, penyimpanan data lebih rapi, dan sangat mudah ketika akan digunakan kembali. Proses informasi menjadi lebih mudah dan meningkatkan akurasi pengolahan data. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada pembaca sehingga bisa menggunakan informasi tersebut dengan benar. Sejarah perusahaan, ini adalah sejarah perusahaan dari Holland Bakery. Holland Bakery dikenal sebagai toko roti modern pertama di Indonesia dan didirikan pada tahun 1978 di Jakarta. Holland Bakery saat ini dikelola di bawah PT Mustika Citra Rasa. Toko roti ini menjadi satu-satunya toko roti dengan pemegang lisensi karakter Disney di Indonesia. Produknya sehat, bergizi, dan terjangkau oleh semua orang. Hampir semua masyarakat Indonesia mengenal toko roti Holland Bakery ini. Resep roti dan kue Holland Bakery dibuat oleh chef terbaik yang berasal dari Belanda. Perusahaan roti ini sudah terkomputerisasi dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun. Toko roti ini sudah memiliki 28 cabang dapur pusat dan mengelola lebih dari 400 gerai yang tersebar di Indonesia. Sejak Desember 2009, Holland Bakery memiliki sales center yang melayani delivery service untuk mempermudah customer melakukan pemesanan dan akan terus dikembangkan ke cabang Holland Bakery yang terdekat sampai dengan saat ini. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan Holland Bakery adalah menjadikan produk Holland Bakery sebagai pilihan makanan pokok yang disukai masyarakat Indonesia, terdepan dalam produk berkonsep gaya sehat. Moto dari Holland Bakery ini sendiri adalah teratas karena kualitas. Misinya terus mengembangkan produk berkualitas tinggi, bergizi, dan sehat oleh setiap tahunnya di satu kota di Indonesia agar bisa diakses secara nasional. Senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Sekarang adalah struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya, Giovanno. Selamat pagi, saya Giovanno Febrian ingin menjelaskan tentang struktur organisasi dari Holland Bakery tersebut. Di mana sebuah perusahaan itu yang pertama harus memiliki direktur atau pemilik perusahaan. Apa sih tugasnya direktur? Melakukan koordinasi atas perencanaan yang strategis. Yang kedua, memimpin rapat tinjauan manajemen secara berkala berdasarkan sistem manajemen mutu. Yang ketiga, ada bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan semua keadaan termasuk maju mundurnya perusahaan. Yang keempat, ada memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Yang kelima, ada melakukan validasi produk baru yang didesain oleh internal perusahaan. Di bawah direktur ini pasti terdiri dari general manager. Apa sih general manager?
Yang pertama, mengontrol pelaksanaan efektivitas dan efisien sistem perusahaan. Yang kedua, ada menyusun agenda tinjauan manajemen. Yang ketiga, ada melaporkan tindakan koreksi dan pencegahan sasaran mutu dan masalah internal tinjauan manajemen pada direktur. Yang keempat, ada mengesahkan daftar induk dokumen. Nah, di bawah general manager ini ada beberapa bagian yang terdiri dari bagian project management, HRD management, promotion, atau PR, ada pun dengan finance, accounting, store manager, atau area-area manager. Nah, saya akan menjelaskan tentang tugasnya project manager. Apa sih tugasnya project manager? Yang pertama ada mengatur penanganan proyek franchise yang sedang berjalan. Yang kedua ada menganalisa lapangan usaha yang bagus untuk tempat pemasaran. Yang ketiga ada melaporkan hasil proyek yang sedang berjalan setiap bulannya. Yang keempat ada HRD manager. HRD manager tugasnya melakukan absensi karyawan, mengetahui permohonan gaji karyawan bulanan. Ada meningkat kualitas SDM bagi karyawan baru dan lama. Terus ada pun menerima usulan dari karyawan. Nah, yang kelima ini ada finance dan accounting manager. Tugasnya mengkoordinasi tugas dan wewenang staf keuangan dan akuntansi. Yang kedua ada menentukan dan menghitung jumlah anggaran yang akan telah digunakan perusahaan. Yang ketiga ada memeriksa ulang laporan keuangan tiap bulan. Yang kelima ada menyerahkan laporan keuangan kepada direktur. Yang keenam ada memonitoring pengeluaran kas perusahaan. Yang keenam ada store manager. Apa sih tugasnya? Merencanakan kapasitas persediaan yang dibutuhkan untuk 3 bulan ke depan. Yang kedua ada membuat jadwal prediksi mingguan. Yang ketiga ada memastikan bahwa produksi donat sesuai dengan rencana. Yang keempat ada mengoreksi laporan staf perencanaan persediaan bahan baku. Dan yang terakhir ada area manager. Area manager bertanggung jawab atas daerah yang sedang ditangani dan mengatur kegiatan operasional dan masing-masing daerah. Nah, di setiap bagian project manager, HRD dan yang lain-lain yang tadi sudah saya jelaskan, pasti di bagian itu memiliki staff-staff atau admin staff dari masing-masing bagian tersebut. Nah, apa sih tugas staff? Staff itu membantu masing-masing departemen yang ada dalam mengerjakan laporan. Yang kedua, melaporkan setiap permasalahan pada manajer. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan terdiri dari karakteristik sistem, analisis 4P, dan toolbox sistem informasi manajemen. Karakteristik sistem terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada komponen. Di dalam isi komponen tersebut berisi tentang direktur, general manager, project manager, HRD, dan sebagainya. Yang kedua ada lingkungan luar. Lingkungan luar itu terdiri dari gudang, pabrik, perusahaan, atau driver. Yang ketiga ada batasan untuk pembayaran. Dan yang keempat itu di sini terdiri dari kepala gudang, bagian pembeli, supplier, bagian penerimaan, akunting, dan lain-lain. Yang kelima itu ada masukan, yaitu terdiri dari KTP. Dan yang keenam itu ada proses kepala gudang melakukan pengecekan barang lalu membuat form permintaan barang lalu menyerahkan ke bagian pembelian. Bagian pembelian membuat form pembelian barang lalu melakukan pencatatan harga barang. Dan yang terakhir itu
Dan yang ketujuh itu ada keluaran. Keluaran itu kuitansi. Promotion itu memiliki banyak cabang store, bisa juga melalui website, melalui pamflet, brosur, atau door to door. Terus selanjutnya ada Flash. Flash itu mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan tempat yang strategis. Dan yang terakhir itu ada Holland Bakery. Ada Press. Holland Bakery mengutamakan cita rasa roti yang berkualitas tetapi dengan harga yang terjangkau. Dan saya akan menjelaskan tentang Toolbox Sistem Informasi Manajemen. Toolbox Sistem Informasi Manajemen terdiri dari yang pertama 6 bagian yang terdiri dari blok input, blok output, blok software, blok teknologi, blok database, dan blok kontrol. Dan saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari Holland Bakery tersebut. Yang pertama, hanya bisa dijangkau kalangan menengah sampai menengah ke atas. Yang kedua tidak tahan lama. Yang ketiga, manajemennya cukup rumit. Yang keempat, promosi dan iklan belum menyeluruh kepada masyarakat. Misalkan kayak di perdesaan, kayak di kalangan luar pulau mungkin. Yang kelima, ada persaingan dalam tingkat pelayanan dan fasilitas terhadap pelanggan. Yang keempat, banyak outlet yang sudah modern yang menjadi daya saing Holland Bakery. Yang ketujuh, ada harga pasaran yang seringkali berubah-ubah menjadi ancaman bagi Holland Bakery. Yang ke-8, ada banyaknya persaingan yang ada, bahkan terkadang terkesan meniru demi merebut pasaran di masyarakat. Yang ke-9, ada banyaknya pesaing yang melakukan cara kotor seperti menjatuhkan nama produk dengan melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Dan yang terakhir ada selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Baik, demikianlah presentasi kami tentang produk Holland Bakery yang sudah merupakan perusahaan yang terkomputerisasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.